materi terakhir dan pembahasannya cukup panas. Yang pertama ingin disampaikan karena minggu yang lalu kita tidak bisa kuliah ya, itu singgung aja sedikit tentang masalah aliran. Dahulu memang aliran yang sangat terpengaruh itu antara lain ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang Syiah, Khawarij itu agak tertutup, Mu'tazilah itu agak bebas dan selalu memaksakan kehendaknya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Yang ini ditengarai adalah jalan tengah. Ya, seperti itu. Nah, pada Mu'tazilah yang modern itu muncul yang namanya Jabariyah, yang namanya Qadariyah. Kalau Jabariyah gimana? Jabariyah itu mendorong ke arah fatalis. Misalnya begini, ya sudah kita bodoh ya biarin aja, ini sudah takdirnya Allah. Ya sudah kita miskin, kita ikutin aja karena apa, ini adalah takdirnya Allah. Yaitu Jabariyah yang menjurus kepada seorang bersikap fatalis. Sedangkan yang Qadariyah itu kehendak bebas. Manusia punya kebebasan menentukan apa saja tanpa campur tangan Tuhan. Nah disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebagai jalan tengah. Tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Kembali kepada sunnah Nabi dan juga para sahabat Nabi. Oleh karena itu dari situ akhirnya kita ketahui bahwa di dalam fikih syariahnya itu ada 4 madhab yang diikuti. Dan 4 madhab ini itu adalah guru dan murid. Imam Syafi'i misalnya, ini madhab yang ditengarai selalu mengambil jalan tengah. Di Indonesia banyak yang madhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini berguru pada Imam Malik yang agak keras dan juga berguru pada Imam Hanafi, kadang longgar kadang keras. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri punya murid namanya Imam Hambali. Begitu sangat indahnya ya, dari perbedaan mazhab antara guru dan murid ini tidak menjadikan konflik tetapi saling menghormati. Satu contoh saja, ketika misalnya Imam Malik sholat di daerahnya Imam Syafi'i, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Mempersilahkan gurunya untuk menjadi imam. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik menolak. Tidak, kau saja yang jadi imam. Kenapa? Kalau Imam Malik nanti kan nggak pakai kunut subuhnya. Kalau Imam Syafi'i pakai kunut. Dan itu terjadi seperti sangat indah, tidak ada konflik apapun. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu minggu yang lalu ibu tanya, NU dan Muhammadiyah itu aliran atau apa? Bukan aliran. NU dan Muhammadiyah itu afiliasi organisasi keagamaan. NU sama Muhammadiyah ini teman Anda yang dari sosiologi sudah pernah mengadakan penelitian. NU dan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan secara ideologis, tidak ada. Tapi perbedaan itu di tingkat aplikasi ritual. Sholat kalau NU pakai usolli, kalau Muhammadiyah tidak pakai usolli. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah yang mana? Yang tidak salah. Kenapa? Prinsipnya kan niat prinsipnya. Niat itu bisa diucapkan pakai usolli, bisa dibatin di dalam hati. Tapi prinsipnya adalah niat. Sekarang tarweh. Coba begitu indahnya tarweh sekarang di masjid-masjid yang besar itu. Seperti misalnya di Istiqlal. Masjid kelompok pertama ini sholat ya, setelah ada 11 rakaat, 8 rakaat berhenti. Menghormati kelompok yang sholat 11 rakaat. Pulangkan mereka dilanjut
ditambah dari kelompok yang 23. Pertanyaannya, mana yang benar? Dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya? Rasul itu melakukan qiyamul lail 11 rakaat itu tiap malam. Bisa dipahami? Dulu sahabat Abu Bakar begitu. Sahabat Abu Bakar ini kan termasuk sahabat yang tekstual, tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu, sahabat Abu Bakar belum ada di zaman Abu Bakar itu penciptaan ini penciptaan Al-Quran dicetak itu ya, itu belum ada. Kenapa? Karena Abu Bakar memegangi zaman Nabi tidak dicetak, tapi ketika Umar baru mulai sudah kodifikasi Al-Quran ini, baru Utsman bin Affan baru tercetak. Oleh karena itu di situ terkenal yang kita pakai ini adalah Mushaf Utsmani. Itu sejarah kodifikasinya seperti itu. Dan itu sangat indah saudara sekalian. Loh kenapa? Sahabat Abu Bakar 11 rakaat, tapi Anda tahu 11 rakaat itu khatam Al-Quran, coba. 11 rakaat itu khatam Al-Quran. Saudara sekalian, Umar bin Khattab ini kan sahabat Rasul yang mewakili kelompok-kelompok yang sangat rasional. Sahabat Umar akhirnya mengambil langkah, tidak 11 tetapi 43 rakaat, tapi ayatnya yang diperpendek. Ini saudara sekalian, cuma kalau kita ini kadang-kadang pilih enaknya aja, rakaatnya sedikit, ayatnya yang pendek-pendek, wal asri. Nah ini mestinya kita coba rujuk itu para sahabat Nabi itu. Nah ini saudara sekalian, akhirnya perkembangan berikutnya diperpendek lagi menjadi 23 rakaat. Ini saudara sekalian, sekarang ini ya, di Masjidil Haram itu 23 rakaat, tetapi setiap ini semalam ini satu tarweh yang dibaca berapa coba? Satu berdiri itu saudara sekalian ada yang 1 juz, ada yang 3 halaman, coba. Karena apa? Ini saudara sekalian, ibu mengalami seperti itu. Kenapa sih ini yang wanita-wanita Arab itu ketika sholat itu dia buka Al-Quran sambil nyemak gitu. Anda tahu nyemak ya? Imamnya baca kan suaranya enak itu. Sambil enaknya kadang-kadang orang kan tertidur. Karena apa itu? Anda sudah tidur nyenyak, kita di sana setengah jatuh itu masih sholat itu. Witirnya, Masya Allah baca doa kunutnya panjang sampai 15 menit. Coba gitu. Loh Bu, kalau nggak kuat gimana? Nggak kuat ya berhenti dong, ya kan? Nggak kuat ya berhenti. Ada ini yang ibu itu sudah jatuh itu, saya minta Bu, sholat pakai duduk aja. Oh iya, begitu duduk dia sujud nggak bangun-bangun. Khawatir nanti jangan-jangan mati, ternyata mbak tertidur. Nah ini kan apa? Enak imam bacanya dan ini suratnya panjang yang dibaca itu. Ini saudara sekalian, bisa dipahami ya? Nah itu loh, yang seperti juga bicara. Jadi Islam itu luar biasa saudara sekalian. Oke, ibu tambahkan lagi. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah saya bingung katanya. Kenapa memang? Sahabat Abu Bakar itu kalau sholat witir itu habis isya. Tapi Umar tidak. Umar mesti waktu menjelang fajar, menjelang subuh. Saya ikut yang mana ya Rasul, kok bingung sekali. Apa jawab Nabi? Masya Allah, luar biasa. Rasul menjawab, sahabat Abu Bakar itu orangnya sangat hati-hati. Sehingga karena sangat hati-hati, khawatir malam tidak bisa bangun, witirnya sore hari setelah isya. Sahabat Umar orangnya kuat, perkasa dia. Setan aja takut sama Umar. Tapi yang bilang begitu, sehingga Umar ini selalu mengakhirkan sholat witirnya. Nah sekarang kita gimana? Kita lihat aja potensi kita ada di mana. Nah, kalau kita potensial kita melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar, silahkan. Kita habis makan terus witir, ya kan?
Cuma witir cuma sekali. Nanti kalau bangun malam tidak usah witir lagi. Kan begitu. Jadi paham? Nah, inilah saudara sekalian. Artinya apa? Begitu ya, sangat indahnya Rasul di dalam menyampaikan Al-Quran ini yang memang betul-betul rahmatan lil alamin. Oke, itu pertama. Nah, saudara sekalian, yang kedua, coba Anda nanti browsing di webnya MUI. Di situ ada kriteria aliran sesat. Dulu waktu Ibu melihat ada kriteria aliran sesat yang disampaikan oleh MUI, sempat berpikir secara sosiologis, emangnya MUI itu polisi? Pernah berpikir seperti itu. Tapi ketika kita kaji berikutnya, ini kalau MUI tidak membuat kriteria itu, karena apa? Kriterianya kan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi ya. Kriteria itu baca Anda ada sebelum kriteria aliran sesat. Kalau misalnya MUI tidak melakukan itu berdasarkan laporan-laporan dari daerah, pasti tiap RT itu ada nabinya. Karena apa? Di situ Bondo sudah masuk Polda, ada nabi namanya Nabi Slamet. Di Blitar ada nabi namanya Nabi Gatot yang jualan kamplingan surga 5 jutaan. Akhirnya di situ ya, di Jombang muncul juga kan. Nah, akhirnya di situ saudara sekalian, Ibu bisa memahami kemana Pak Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya adalah juga para intelektual, para ulama, para ilmuwan ya, di situ memutuskan, dan juga anggotanya berbagai macam organisasi di dalamnya memutuskan seperti itu. Ini kan untuk menjaga keimanan dari umatnya. Bisa dipahami itu ya? Oke. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, saudara sekalian, bagaimanapun juga kita sebagai bangsa Indonesia, kita merasa ikut berduka cita terhadap jatuhnya korban yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan kita semua mengutuk perbuatan itu. Jadi paham ya? Kita semua mengutuk perbuatan itu dan kita mendoakan mudah-mudahan para korban ini mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan ini masalah terorisme itu adalah masalah bangsa, masalah bangsa, bahkan masalah dunia. Agama manapun tidak ada yang melegitimasi dan mengajarkan tentang terorisme, membenarkan tentang terorisme, itu tidak ada. Beberapa tahun yang lalu, Anda bisa browsing juga, ada fatwa MUI mengharamkan tentang terorisme. Anda cari itu ya. Artinya apa? Islam tidak melegitimasi, Islam tidak mengajarkan, bahkan mengutuk terhadap masalah terorisme. Saudara sekalian, Rasul ini menyampaikan, ketika seorang meninggal dunia dengan cara bunuh diri, apalagi membunuh orang lain, maka nanti adabnya sesuai dengan caranya dia mati. Kalau dia matinya gantung diri dari atas tiang listrik, nanti adabnya juga seperti itu. Anda bisa paham itu? Adabnya seorang yang meninggal bunuh diri sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia dulu nabrak kereta api, adabnya nanti juga seperti itu. Cuman yang perlu kita pikirkan, renungkan, adab di sana tidak sama dengan adab di kita. Kalau minum, Anda buka itu minumnya apa? Es cao misalnya. Di sana caonya ngambil dari pohon yang ada di neraka. Coba, ini saudara sekalian, itu yang harus kita pikirkan. Jadi paham ya? Oke. Nah, kita mengutuk, tapi kita juga mendoakan ya, mendoakan pada keluarga korban terutama ya. Mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Nah, saudara sekalian, perlu juga kita renungkan ya, tanggal 15 kemarin ya, kalau kita mengikuti ILC ya, di situ dari beberapa ilmuwan, beberapa pakar hukum dan seterusnya berkumpul di situ untuk bahas tentang terorisme.
saudara sekalian, Ibu berkesan apa yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau sampaikan bahwasanya masalah terorisme itu jangan hanya dikaitkan dengan ideologi saja, tetapi yang non ideologi itu juga harus diperhatikan, termasuk intelijen, politik, ekonomi. Kenapa? Karena itu merupakan geopolitik global. Ini sudah sekalian. Karena apa? Dan ini sudah menjadi diketahui oleh masyarakat di dunia. Bagaimana ketika Hillary Clinton kampanye, dia secara jelas menyampaikan bahwa ISIS itu adalah ciptaan Amerika. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan Uni Soviet saat itu, supaya pamornya di Timur Tengah dan Afghanistan itu bisa pudar. Maka ISIS itu adalah ciptaan Amerika. Itu pidatonya Hillary Clinton. Oleh karena itu, kalau di dalam ILC kemarin itu berapa pakar, berapa intelektual yang ngumpul di situ menyampaikan himbauan jangan hanya dilihat dari segi ideologi saja, tetapi yang non ideologi itu harus dipertimbangkan, dipikirkan, dikaji lebih jauh, sehingga anak bangsa, sesama antar anak bangsa kita yang majemuk ini tidak saling teradu, ya, terlebih adalah umat Islam teradu sesama umat. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kalau tadi misalnya muncul pertanyaan yang Anda sampaikan, memang kewajiban, hak-hak kewajiban umat Islam itu kan harus ditunaikan haknya. Haknya harus ditunaikan. Bagaimana kalau dia Muslim? Ya haknya ditunaikan. Dia dimandiin, dikafanin, disolati, dikubur. Kok dia dosa kayak gitu? Itu konsekuensinya dia kepada Allah yang nanti dia akan menerima adab seperti cara dia mati. Tapi haknya dia sebagai orang Muslim kita sudah tunaikan. Entah itu sholatnya cara gaib atau apa dan seterusnya. Bisa dipahami itu ya. Nah, saudara sekalian, 1156 tahun yang lalu, coba. Itu zamannya Umar bin Khattab ketika membebaskan Baitul Maqdis. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani di sana? Aman, ya. Tempat ibadahnya aman, dilindungi. Coba, lu kok sekarang ada ngebom gereja itu ajaran dari mana? Ya, itu siapa yang perintahkan seperti itu? Ajaran dari mana? Dari mana? Ini ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, saudara sekalian, clear ya? Clear ya? Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi mungkin dari Anda. Kenapa ideologi selalu dipakai? Ya. Halo? Halo? Ibu kejar-kejaran ini. 10 menit lagi soalnya harus out. Nah, saudara sekalian, kenapa ideologi yang harus dipakai? Kenapa? Kenapa ideologi harus dipakai? Anda tahu, sekarang ini kita kan terbuka kan, ya kan, dengan globalisasi ini kita mau chatting dengan siapa saja, oke, ya kan? Apa saja masuk, dan di Indonesia ini apa saja yang masuk itu tumbuh subur. Orang membaca di Indonesia umat Islam ini adalah mayoritas, dan yang radikal juga tidak sedikit. Disekolahkan ke luar negeri, pulang memusuhi Islam banyak, ya kan? Ini fakta realitas yang ada di sekitar kita. Loh, kenapa ideologi yang di sini notabene dilandingkan kepada Islam? Waktu ILC disampaikan, jangan semata-mata dilandingkan kepada Islam karena faktor non ideologi ini juga harus dikaji. Karena Indonesia apa saja bisa diterima, tumbuh subur, dan di sini terutama yang disekolahkan keluar pulang memusuhi agamanya sendiri, maka di situ muncullah radikalisme dan juga kebebasan-kebebasan itu yang ini sangat mudah. Isu sara itu sangat mudah,
sebagai pemicu konflik. Gitu ya. Kalau secara sosiologis isu-isu sara itu sangat mudah untuk ini membakar ya, membakar terhadap masalah konflik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ada macet ini dibakar oleh ini. Wah, yuk ganti kriteria dibakar. Itu sudah sangat mudah untuk terpicu seperti itu. Oleh karena itu kita semua saudara sekalian, walaupun itu ada berita yang simpang siur kayak begitu, kita harus renungkan. Biasanya ibu mengadakan observasi kemarin, kenapa sih kok dia seringkali ada berita nggak peduli hoax, nggak peduli, langsung di-share. Apa jawabannya? Biar mereka tahu, Bu, kalau saya paling dulu yang tahu di waktu share sana, share situ. Ternyata ada motivasi seperti itu. Saya keren, Bu, karena apa? Itu loh berita pertama dari dia. Padahal itu adalah hoax. Jadi paham ya? Ada nggak kita yang punya motivasi kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Banyak, gitu ya. Biar saya ya dianggap yang paling pertama tahu tentang berita ini. Wah, akhirnya dia eksis tuh, aku dapat dari sana, dari itu. Tapi coba kita saring, kalau memang itu berita yang tidak bagus. Ya. Oke, saudara sekalian, itu bisa kita pahami. Oke. Nah, materi terakhir tentang kerukunan. Saudara sekalian, masalah kemanusiaan, masalah sosial itu harus kita kerjakan bareng. Siapapun, dengan siapapun, ya, bagaimanapun, itu kita kerjakan, kapanpun kita kerjakan bareng. Tetapi kalau itu mengenai masalah akidah itu apa? Keimanan. Ya. Masalah ritual itu apa? Ibadah. Maka laksanakan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh dicampur aduk, tetapi laksanakan masing-masing sesuai dengan toleransi kita. Saudara sekalian, pernah ada jenazah Yahudi lewat. Rasul tahu jenazah Yahudi lewat, berdiri Rasul. Rasul berdiri dan menangis Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, itu kan jenazah Yahudi. Kenapa Rasul berdiri dan Rasul menangis? Apa jawaban Rasul? Paling tidak, Yahudi itu adalah hamba Allah sebagai manusia. Tapi kenapa Rasul juga menangis? Rasul menyampaikan, saya menangis karena menangisi kenapa dakwah belum nyampe bisa mengantarkan Yahudi ini ke surganya Allah. Bisa dipahami? Bandingkan dengan dialognya Syekh Mutawalli dari Mesir. Beliau ini seorang ahli tafsir ternama. Beliau dialog dengan pemuda radikal. Ditanya, hei pemuda, ngapain kamu bunuh? Bagaimana pendapatmu jika ada orang melanggar syariat agama Allah? Saya bunuh, Syekh. Kalau saya mau bunuh, gimana dong? Ya biar dia cepat masuk neraka. Apa jawaban saya tadi? Ini ahli tafsir ternama. Berarti kamu tidak mengikuti jejak Rasul. Emangnya kenapa begitu? Ketika kamu berusaha membunuh dia supaya dia jadi neraka, berarti kamu melestarikan agendanya iblis. Agendanya iblis itu kan memperbanyak teman di neraka. Anda paham Ibu sampaikan ini? Mestinya kita, apa yang dicontohkan Nabi tadi itu, nangis. Kenapa? Dakwah ini tidak sampai kepada Yahudi ini yang mengantarkan dia masuk surga. Hal itu biasanya karena orang penuh dengan kesombongan sehingga mereka menolak ajaran agama Allah. Tapi Rasul masih menangisin itu. Itulah ya dakwah Islam ya yang rahmatan lil alamin, penuh kesantunan dan kelembutan. Bisa dipaham ya? Baik, saudara sekalian, kasih aplaus dong Ibu.